Ta'riful i'tikaf lughatan bermula ta'rif i'tikaf pada lughat apa? Luzumu syai' walau syar'an. Nama i'tikaf itu adalah melazimi sesuatu sekalipun kejahatan. I'tikaf menetap sesuatu. Wa qala ba'dhum la yakunu illa bil khairi. Kada dinamakan i'tikaf itu kecuali kebaikan. Masyarakat bermula hukum syariat namanya dari i'tikaf itu makmuksun mahsusun lisahsin mahsusin bi makanin mahsusin bi niyatin mahsusin. Itu adalah bertetap yang tertentu bagi seseorang yang tertentu pada tempat yang tertentu dengan niat yang tertentu. Jadi dalam i'tikaf itu adalah sesuatu yang khusus bagi seseorang yang khusus itu pada tempat yang tertentu. Jadi kita berdiam di satu tempat atau seseorang cuma dengan niat. Jangan kita dalam i'tikaf ini kebanyakan itu adalah di dalam masjid. Ada babnya. Jadi dalam i'tikaf itu bertetap yang tertentu bagi seseorang yang tertentu pada tempat tertentu dengan niat tertentu. Tertentu niatnya di dalam masjid ada mau i'tikaf dalam rumah. Amun secara bahasa berdiam dalam rumah itu i'tikaf juga, tapi sekalian itu adalah bertempat di suatu yang dikhususkan dengan niat yang tertentu. Di rumah adalah niat i'tikaf lah. Ada niat i'tikaf dalam masjid. Fadluhu bermula kelebihannya orang i'tikaf dalam masjid. Warada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafin asli sinina. Wa man i'takafa yawman i'tikaf wasallam jama'a bainahu wa bainan nari salasan hanalika. Kullu hanalika abadu mimma bainal khafiqaini. Wa qala aidan man ittaqafat asyran fi Ramadan kana hajataini wa umrataini. Bermula kelebihan orang i'tikaf itu adalah mendatang hadis daripada Nabi. Ujar Nabi maksudnya barang siapa berjalan sama apa jalan bangla. Ada kalau berjalan bisa tidak pengendaraan. Nah, pada menunaikan hajat saudaranya. Kita nih berjalan mengabulkan hajat saudara kita yang muslim nih. Itu adalah lebih baik bagi daripada i'tikaf 10 tahun. Nah, jadi kita nih pada awal i'tikaf di masjid, nah, kita usahakan mengabulkan hajat kalau saudara kita yang muslim. Apakah yang berkiawan apakah. Nah, jadi kita usahakan mengabulkan hajatnya. Ya kalau undangan itu saluan apakah macam-macam nih. Urusan makan itu nomor 2, penting dulu mengabulkan hajat. Kalau mau dikia orang sarawanan orang arwah aja atau orang menuju hari macam-macam, kanyang aja.
makan kahada kana mati mengabulkan hajat dahulu. Nah, itu. Orang begiawan mengabulkan kawa. Jadi boleh. Jadi insyaallah cuma seperti harus diketahui juga begininya begiawan ya. Begiawan lah bisa secara lagi insyaallah kita nang boleh mengucap insyaallah itu orang tuh dasarnya hendak tulang. Maunya orang begiawan pengatinan kan seperti minggu datangnya ke gedung aja. Ya. Jadi kita ini dasar niatan hendak tulang itu boleh mengucap insyaallah. Namun dasar niatan hendak tulang kadang boleh mengucap insyaallah. Kalau boleh insyaallah. Kalau bang dasar niatan hendak tulang insyaallah kan aja. Tapi kadang lisan niatan hendak tulang itu pada boleh mengucap insyaallah. Nang boleh mengucap insyaallah, pacangan besoknya pacangan hendak tulang bae iki orang. Nah, karena sampai harinya kada kawan lagi itu kada apa-apa. Nah, jadi jangan sembarangan mengucap insyaallah aja. Tapi lihat misalkan nak pulang sudah itu kada boleh pakai insyaallah. Yang boleh mengucap insyaallah itu dasar niatan anak tulang. Nah, jadi barang siapa berjalan mengabulkan hajat saudaranya itu lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Nah, jadi kita kawan nih mengabulkan hajat. Masalah makan tuh makan enggak ada namanya mengabulkan hajat dulu. Wa man ittaqa yauman ittika wajhallah ya Rasulullah. Jadi jangan Allah barang siapa i'tikaf 1 hari dalam masjid nih 1 hari karena menuntut karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan antaranya dalam keluarga itu perjalanan 3 handap. Tiap-tiap 1 handap perjalanan sampai timur dan barat. Antara timur dan barat itu saya jauhnya kita nih. Barang siapa i'tikaf 1 hari. Ini 1 hari muncullah seharianan yauman Pak 1 hari lain saatan sasaat lain seharianan i'tikaf di masjid umpamanya mulai sebelum subuh nih sampai kena maghrib kena hanya pakainya i'tikaf. Wa qala aidan man i'takafa asyran bi Ramadan kana kahajataini wa umrataini. Barang siapa i'tikaf 10 hari daripada bulan Ramadan, ada pahala itu seperti haji dan umrah. Kahajataini momen seperti pahala 2 kali berhaji dan umrah. Nah, jadi pada kalau berhaji kan umrah i'tikaf 10 hari daripada bulan Ramadan. Makanya Nabi itu dalam riwayat itu kan apabila 10 akhir bulan Ramadan Nabi minta izin dan bersidin berdiam di masjid. Itu Nabi. Nah, itu tadi pahala pada keutamaannya nih. Itu. Jadi i'tikaf 1 hari. Ada bulan Ramadan itu 1 hari. Ini pada kalau umrah, tapi kalau umrah bulan Ramadan bagus lagi pulang karena lagi pahalanya. Wajah Nabi man umrah tamara bi Ramadan umrah timai barang siapa umrah bulan Ramadan sama hukumnya pada utamanya umrah baik-baik Nabi. Utamanya barang siapa umrah bulan Ramadan sama utamanya umrah baik-baik Nabi. Ahkamul i'tikaf arba'atun, bermula hukum i'tikaf itu ada 4 hukumnya nih. Pertama wajib i'tikaf idza najalahu apabila menajar. Nah, jadi apabila orang itu menajar wajib i'tikaf. Umpamanya nih apabila aku lulus jam 3 aku i'tikaf. Nah, wajib i'tikaf itu seharian. Wajib i'tikaf menajar. Kalau pulang apabila anakku lulus aku jam pegawai diterima orang aku i'tikaf di masjid anu. Nah, itu wajib tuh hukumnya dinajarakan Pak. Nah, jadi pertama hukumnya orang i'tikaf di masjid hukumnya wajib namun dinajarakan menajar. Yang kedua mandubun sunat wa wal aslu itu hukumnya
asalnya itu bukan sunat. Wa fi Ramadan wa asyur akhir minum akadu, bermula pada bulan Ramadan 10 namanya itu lebih sunat muakkadnya. Nah, jadi sunat muakkad 10 hari bulan Ramadan akhir itu sunat muakkad i'tikaf. Sunat muakkad namanya. Nah, itu sunat muakkad. Yang ketiga makruhun. Makruh punya i'tikaf. Ada haram banget. Wa huwa i'tikaful mar'ati bi izni zawjiha idza kanat min jawati hayati ma bitani, yaitu i'tikaf seorang perempuan dengan izin lakinya apabila itu adalah mempunyai hayat, jadi mempunyai kecantikan yang kita bagus, orangnya emas, nah, beserta aman daripada fitnah. Jadi makruh hukumnya, jadi bibinya itu hukumnya makruh dengan izin lakinya. Yang ketiga, yang keempat haramun asihati, haram hukumnya sah i'tikafnya nih. Haramun asihati, haram i'tikaf dan sahnya, sah hukumnya. Siapa? I'tikaful mar'ati biduni izni zawjiha aw biiznihi ma khawfil fitani, yaitu i'tikaf seorang perempuan dengan ketiadaan izin lakinya. Jadi bibinya tuh anak i'tikaf bulan puasa izin dulu. Jadi bibinya tuh kaitannya laki tuh izin laki dulu. Kalau pokoknya nih tengah malam bangun sampai yang tahajud ke masjid nih, apabila ada lakinya wajib izin laki dulu. Wabahnya anak udah bangun anak handap sampai yang malam i'tikaf di masjid boleh jalan. Dan nomornya banyak, ada boleh menyayang orang tak pakai, ada boleh itu haram hukumnya betul. Jadi kaitannya bibinya ini laki itu maksudnya. Makanya juga surga bibinya hendaknya di tangan laki, surga laki hendaknya tangan mamanya. Dan pulang bibinya ini hendak masuk surga memang benar. Hadis Nabi nata ayu mamaratin apa justru perempuan salat khamsaha sembahyang 5 waktu, wasal syahraha sampai puasa bulan Ramadan, wa hafizat nafsaha memelihara diri daripada gawian-gawian yang diharamkan. Lagi kata tujuh tuh tadkhulul jannata bi ayyi babin sya'a, masuk pintu surga nang mana anda. Nah itu dia. Jadi bibinya itu paling nyaman pada sudah masuk surga. Itu mana anda. Asal taat lawan laki. Jadi bibinya itu pada usaha umpamanya banyak sampai sunat, puasa sunat, macam-macam itu. Nah utamakan dulu sekira kayak apa laki dihimbau sana. Nah itu masuk surga nyaman benar. Anak nama aja pintunya sabaran pintu surga mengawai kita di akhirat asal taat lawan laki. Ini empat daripada bapak wajibnya taat terhadap seorang perempuan lawan bibinya. Ada juga disebutkan dalam kitab Irsyadul Jauzain untuk memandangkan seandainya anaknya Nabi Muhammad tuh boleh seorang manusia sujud lawan manusia, niscaya aku wajibkan seorang perempuan untuk sujud lawan lakinya. Saking daripada wajibnya taat lawan laki itu. Nah, itu paling nyaman mana dah ibu-ibu yang nak masuk surga taat lawan laki aja. Berpikir-pikir lain saja nih caranya. Nah itu makanya tidak lah tak laki, misal laki minta biniakan lagi benar. Cuma jangan kalau banjar indah. Nah kalau bini orang wali lalu orang awam itu biar aneh, biar kadang bidah.
insiden atau muroja nak memilihkan ini insiden mana orangnya kena pemerahan. Nah itu di sini itu. Jadi si taponi kan insiden apa namanya itu para nama palingan daripada guru penjerindah. Tahan nyabianlah di sini. Jadi ada di sini nakai di sini. Aku hendak mencari keridaan sidin di lain bola. Bini kita lah orang bini tak balik. Amal kita di sini hanya pada HP bini sudah siapnya perang gayung. Amal kita tinggal tunjuk aja sakanya dikira memilih sakanya tinggal tunjuk anak tunjuk panggal perang gayung. Atau di bidanya tak. Jadi paling nyaman sudah itu masuk surga bibinya dari asal puasa sampai yang 5 waktu dijaga, kemaluan dijaga, masuk surga dan tanpa juga pintu anak. Wa amal sihati haram yang tadi sihat sahnya itikaf ni sareng perempuan itikaf kada izin lakinya. Nah ini haram dan kada sah. Siapa orang i'tikaful junubi wal haidi, i'tikaf orang yang junub dan orang haid, haram dan kada sah. Kalau harus mandian junub lagi nih i'tikaf di masjid. Jangankan orang i'tikaf masuk ke dalam masjid saja kada boleh, orang haid dan junub. Amun dikira-kira pajangan mengotori hukumnya haram. Jadi 4 hukumnya. I'tikaf yang pertama wajib apabila belajar. Bagus diajarkan kalau kita tuh dapat pahala wajib. Yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Arkanul i'tikaf arba'atun, bermula rukun-rukun i'tikaf itu ada 4. Yang pertama an-niyatu, utama niat, wal lubusu, dan badiam bagemat badiam setumat. Nah, sekalipun sekadar tumaknina sembahyang itu termasuk i'tikaf sudah. Kita badiam tahu sekadar tumaknina badiam i'tikaf sudah boleh sah. Muqtakifun bihi, tempatnya syaratnya pertama niat, yang kedua badiam di situ setumat, dan tempatnya ada tempat i'tikaf sambil berjalan i'tikaf lah. Nah, itu pada mau. Muqtakifun kurangnya nak i'tikaf kurang. Nah jadi 4 syaratnya. Pertama niat, rukunnya atau rukun i'tikaf itu 4, niat, bertetap, dan tempatnya i'tikafi yang keempat kurangnya. Syurutul i'tikafi sitatun, bermula syaratnya i'tikaf itu ada 6. Syarat i'tikaf itu ada 6. Nah tadi rukunnya syaratnya ulang. Pertama an-niyatu, pertama niat di qaul sallallahu innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya amal itu dengan niat. Jadi berniat kita i'tikaf apabila nawaitu i'tikaf bi hajat min sunnatil ta'ala, sahaja i'tikaf di sini karena Allah Taala. Nah, amun kada banyak i'tikaf kada sah karena. Dan pulang apabila kita banyak i'tikaf di masjid itu beramalan kita kada dapat pahala. Pahala sudah. Tapi kalau kita kada banyak i'tikaf, akan kada beramalan, kada berpahala. Jadi banyak tak. Yang kedua ayyakuna fi masjidin khalisin masjidiyah, bahwa adalah tempat itu dasar bujur-bujur masjid. Artinya masjid kita adalah masjid jami'. Itu masjid bujur-bujur masjid tahu. Fala yasihu binawi musalla aw ribatin. Maka kada sah i'tikaf itu seumpama tempat orang sembahyang
musalla ada mau ada sah. Ada mau apa etikapnya? Jadi kada mau di libat itu ada spasial di rumah itu kita ada beberapa tempat spasial tempat sembahyang libat karena di rumah itu ada spasial kita belah kamar khusus tempatnya sembahyang. Nah jadi harus tempat kada boleh musalla dan kada sah kada sah etika kita nih musalla dan rubat. Cuma ada yang boleh siapa bibinian boleh di rubat tuh. Pendapat Imam Abu Hanifah ini pertama hukumnya bibinian tuh dalam rumah tuh kita di dalam rumah ada bisi kamar khusus tempat sembahyang. Nah, bibinian etika di situ boleh ya. Hukumnya amun laki ada boleh bibinian boleh gitu. Nah, sarannya yang pertama niat, yang kedua itu masjid. Nang ketiga al-lubsu bi fawqa tumanati salati ay wuqu wa la yasiru ma'muri binun wuqubin. Syarat nang ketiga itu adalah berdiam sekadar tumak di atas pang daripada tumak nina sembahyang. Nah ini. Jadi pamannya sekadar kita nih baca tumak nina itu sekadar baca subhanallah nih, sekadar tumak nina. Nah, awal membaca berdiam di masjid sekadar baca subhanallah 3 kali nanti masuk etikaf sudah. Nah, jadi syarat yang ketiga bahwa berdiam di atas daripada tumak nina. Maka kada sah lalu arah pamannya nih masuk ke lawang situ nah harus berjalannya lalu ke situ cuma kan ada berdiam. Nah itu kan etikap kanannya keluar pulang jalan pintu sepertinya itu kan etikap kanannya. Lalu sekarang itu pamannya masuk jalan pintu sebelah kanan kalau pintu sebelah kiri itu pada etikap kanannya. Nah, wa amma bil isbati litarwi bayasihu dan mau hukumi. Adapun dengan disebab berbolak-balik maka itu sah hukumnya etikaf. Arti berbolak-balik itu umpamanya masuk di dalam situ nah putar apa karena dicari dalam masjid dulu nih. Ketinggalan kunci umpamanya pojok mencari kunci dalam masjid. Nah itu hukumnya sah kita etikaf. Amun lalu gimana nih? Ada orang etikaf lagi, tapi amun kita berbolak-balik di dalam itu ada yang dicari sini dicari itu, nah itu hukumnya hukum bahwa dinamakan etikaf. Yang keempat syarat etika itu apa? At-taharatu adalah akbar, yaitu suci daripada hadis akbar. Hadis akbar artinya hadis mengenal junub, haid, nifas. Kal janabati wal haidi wal nifas, suci daripada haid, nifas dan junub. Amun kada wudu boleh etika. Kenapa? Naik ke masjid ada sebuduan sampainya kada apa-apa tapi nya ganti lawan subhanallah walhamdulillah 4 kali menggantinya nih lalu banding etikapnya dia ada sebuduan sah sudah. Nah itu kalau umpamanya jadi tukang bawa sampo lu boleh ya ada sampo di masjid deh kemudian masuk niat etikap nah sah sudah dapat pahala etikap kita.
etikaf orang junub. Kecuali kan ingat kan, orang gue ingat langsung wudu, malam kajian sudah wudu masuk ke masjid, tentang banyak etikaf, tentang sampai yang baik banget, tentang salam banyak kadang belum mandi. Nah maka tadi banyak etikaf sudah. Nah pada apa nih tahu boleh aja jangan diingat pak. Yang mandi namanya. Yang kelima syaratnya al-aqlu akal. Wala yasru min majnuni, ada saat ketika orang yang gila. Walau junna taqibu walau hajatan batal i'tikafu. Jikalau junna pingsan. Jikalau gila orang yang i'tikaf itu sekalipun satu umat di kita bilang gila berpindah. Membahari tak? Tak apa karena bahasa itu. Kalau dokternya namanya penyakit apa itu tak? Ayat itu persyaratan i'tikaf tekanan itu batal i'tikafnya maksudnya dia biasa. Yang keenam syarat i'tikaf apa ya? Al-Islamu, orang Islam. Wala yasmu tapi kada sah orang kafir i'tikaf. Dan kada boleh hukumnya orang kafir masuk ke dalam masjid. Tidak boleh kita. Karena asalnya bahari itu di Masjidil Haram, bukan di Masjidil bahari itu orang kafir, kalau muslim tidak masuk Masjidil Haram. Lalu sesudah terjadi perang patah terbukanya kota Makkah, lalu itu pala yang muslim jangan dengan ayatnya terkadang boleh lagi orang kafir itu masuk ke dalam masjid. Tapi ada dibolehkan orang non muslim masuk masjid kecuali ada dua syarat bahwa itu berizin dahulu. Pertama, boleh orang bukan Islam masuk ke dalam masjid. Pertama harus ada izin daripada orang muslim. Yang kedua harus ada aman dari fitnah. Aman bacaan menjadi fitnah pada boleh. Harus aman daripada menjadi fitnah. Jadi masjid yang lain Masjidil Haram. Amun Masjidil Haram itu mutlak pada boleh orang non muslim masuk ke dalam masjid. Nah, tadi 6 syaratnya. Syarat orang i'tikaf pertama niat, yang kedua masjid, yang ketiga bertahan di masjid itu sekadar di atas atau maknina, yang keempat suci daripada hadas besar, junub, haid dan nifas, yang kelima al-aqlu wa akal, yang keenam syaratnya Islam. Nah, jadi kita masuk ke dalam masjid sekalipun ada sampai yang sholat tahiyatul masjid masuk sekadar lebih daripada tumak dengan sembahyang, banyak kita tidak sah sudah ketika kita sekalipun kada bau. Jadi kita yang namanya aja ada sembahyang dulu jangan ada dosa. Biar kada sembahyang tahiyatul masjid kada apa-apa. Niat i'tikaf sah sudah. Umpamanya kita nih masuk perhatian orang kamar nih masuk sudah dalam masjid, anak sambil masjid sempat lagi. Nah, sambil berjalan tuh niat sudah nama itu nak kibab belajar masjid sunat dari tanah sah sudah. Nah, itu sekalipun kena tonton sampai yang boleh lagi ada apa? Nah, jadi sah sudah i'tikaf kita. Pada saat umpamanya tonton sampai yang dulu jangan i'tikaf kada apabila masuk dalam masjid sekadar lebih daripada tumakninah maniat i'tikaf sah sudah. Kalau mampu dulu ya biar kada dulu sah aja sudah i'tikaf kita. Sunanul i'tikaf kasiratun setengah daripada sunat-sunat yang digawe waktu sunat-sunat i'tikaf banyak. Sunat-sunat itu apa? Minha setengah daripada sunat itu kenapa? Ayyakuna fi jami' ayatu kamu fi jum'atu, bahwa
Jumat. Nah, jadi kita tuh sunatnya iktikafnya tuh mencari masjidnya nang didiriakan Allah sembahyang Jumat. Nah, namun masjidnya ada di yayasan Jumat di situ boleh aja, tapi nggak ada dapat pahala sunat-sunatnya tuh ada dapat. Kan apa aja disuruh kita nih iktikafnya itu Pak di Masjid Jami, kenapa? Supaya jamaahnya banyak, dikasih jamaatihi nah, wal istighnaihi min kharaji min jumati, supaya kadosa lagi itu keluar daripada masjid itu untuk mencari sembahyang Jumat. Sekarang Jumat itu jangan keluar lagi. Khurujan min khilafi man aujabahu, dan supaya keluar daripada orang yang mewajibkan. Artinya ada sebagian ulama mengatakan hukumnya iktikaf itu di Masjid Jami itu wajib. Artinya tuh kada boleh masjid yang lain daripada Masjid Jami, harus Masjid Jami. Ada sini sunat saja. Yang kedua, ayyakuna yauman kamilan wal afdalu tamulali fil yaumi, bahwa adalah itu satu hari nang sempurna, seharian bujur etikatnya. Nang abdalnya dihimpunkan malam sampai siang. Nah, jadi etikap itu mulai malam sampai siang, seharianan itu nang abdalnya. Nah, jadi sunatakan etikap itu tadi seharian sama Pak seharianan, dan abdalnya bicara Pak dia menggunakan sampai malam. Nah, jadi sunat-sunat itu pertama dahulu di Masjid Jami. Nah, kedua seharian sunat hukumnya, pahala sunat pulang. Jadi pahala sunat iktikaf dapat, pahala seharianan dapat pulang, lain bukan pahalanya tak. Nah, ketiga disunatakan iktikaf ayyakuna shaiman, bahwa sambil iktikaf itu kita puasa. Yang keempat, ayat sira minat doa wa zikri wal ibadah, disunatakan iktikaf itu Bapak memperbanyak daripada doa, zikir dan ibadah. Nah, jadi disunatakan untuk kita iktikaf namanya sehari ini. Nah, disunatakan di situ banyak-banyak berdoa, zikir lawan ibadah. Banyak-banyak lah. 60 dalam masjid. Sama juga orang 60 di Makkah. Telah umrah umpamanya disampat-sampatakan banyak-banyak baik ibadah, disampat-sampatakan di Makkah itu mahatam Quran, khusus beribadah di situ tak? Yang umpamanya umrah guring jadi kamar, sampat-sampatakan tuh punya kawan. Ada mungkin kira-kira lah 10 hari itu kira-kira tentu kan sahatam Quran kira-kira tak? Turun pamit tengah malam mulai jam 2 bangun baca Quran. Kira-kira tentu kan kalau 10 juz sehari itu 3 hari tentu sahatam dibaca tuh, pada dibaca ada tahu tuh. Tampulung di sana pahalanya gana itu tuh. Yang apa santai aja, jangan ada jalanan aja nah cari nama-nama apa. Ada abdal, jangan mencari macam-macam. Di Tampulu di situ harganya larang sama kasih itu. Nah, jadi diusahakan banyak-banyak baik ibadah. Jangan banyak-banyak berselfie-nya, merusak banyak berselfie itu lata-lata aja. Usahakan banyak baik ibadah. Usahakan tuh kalau tuh di Makkah, di Madinah hatam Quran. Bangun juga, uyuh aja kan aja ada papa uyuh karena ibadah. Kalau benar aja garing sampai meninggal, untung orang meninggal di sana mah. Itu tentang di sana tuh usahakan.
Sama kita etikaf di masjid, tambah dalam masjid banyak-banyak berdoa, banyak-banyak zikir dan banyak-banyak beribadah. Ya, amun dibunya guring dia banyak pamanya nih. Nama itu ma'atakal bahagian dari sunnah taala sahaja kamu etikaf di masjid Allah taala, betul guringnya lagi seharian dapat pahala yang mudah tahu. Pahala sunnah etikaf tuh, cuma sia-sia makmum seharian guring aja dalam masjid. Kamu itu untuk ibadah, ruginya tak saja pokoknya biar mantap mana di rumah, anak guring di rumah dihaur anak cucu, buka hai ke masjid, untung sambil datang masjid, lihat etikaf apa itu etikaf baju masjid sudah taala sudah lihat guringnya lagi, ada bapak sah boleh aja, cuma hati-hati banyak orang kalau benar beli bersih ganti pulang ke masjid haram malamnya. Jadi banyak-banyak berdoa. Lagi musim ini banyak ibadah aja sudah. Yang kalimat ayat rokal makruhati walawi dan bahwasanya sunatnya bahwa meninggalkan daripada perbuatan yang makruh dan yang sia-sia. Jadi waktu etikaf tenang. Jangan sampai ada yang sia-sia yang makruh. Yang keenam ayat turah yusab alaisa mupati bahwa itu usahakan amun apa itu etikaf itu dapat binazarakan. Kenapa? Supaya dapat pahala wajib. Jadi binazarakan dapat pahala wajib dan pulang kan harus pada tentu seharian berniat teh. Amun bersahabat, aku belajar dan apabila aku lulus etikaf di masjid seharian itu wajib sehari, tapi amun banyak etikaf aja belajar etikaf dia satu masa apa? Sekadar mamanya berdiam di masjid, dapat pahala wajib kita. Mamanya nih, amun aku dapat rezeki bina lancar, ya aku etikaf di masjid ya. Nah, jangan sampai waktunya, karena wajib mulai seharian. Amun kemudian apabila anakku lulus pegawai diterima orang pegawai, aku belajar etikaf di masjid, nah wajib bayar itu. Nah, biar etikaf sehari kan, 5 menit kan sudah dapat pahala wajib. Nah, jadi disunatakan kita tuh dinajarakan etikaf di masjid itu sunat hukumnya, dinajarakan belajar. Karena najar jadi wajib. Lalu dapat kita beretikaf di masjid lalu menjadi dapat pahala wajib. Nah, jadi dia dinyatakan kama qala sayyidul coba sunnah inna ma yasul innawa bil masjid muslim ba'da sa'ba'da nawa walau la zatan wa sunnah yauman yaqula wajibun besok bil abdalah. Jadi nang abdalnya tadi sambil puasa seharianan. Nah, kamu satu malamnya bang sahaya etikaf. Nah, biar kita ngajarkan etikaf yang punya kada besar seharian berapa kalau sampai sehari, tapi yang membanding etikaf belajar sehari, nah harus melakukan sehari. Tapi yang membanding etikaf aja biar 1 mat, biar 5 menit sudah biar banding etikaf, nah itu sudah wajib lulus kewajiban dan biar dapat pahala wajib. Nah itu panjang misalnya. Itu benar anak-anak teman-teman. Jadi kita nih, jadi etikaf tadi kan salah bodoh biar kada bodoh ada bapak. Dan sah etikaf itu sekadar siapa kita berdiam di situ, cuma nang sunatnya seharian apa sunatnya atau kalau sampai sehari kada apa boleh aja. Itu benar masalahnya itu nanti aku sudah hukumnya kita nih itu. Jadi ada ilmunya semuanya. Kalau mau masuk ke situ ini ada apa ada ilmunya dalam hukum fikih mana
keluar aja pada termasuk etikap ngarannya. Nah, harus badian satu teman atau pulang kulit kasatu kamari ada yang dicari itu badian etikap kulit sudah sah benar. Nah, di luar termasuk apabila dia masuk robah tadi palatarannya tuh kawan di tahiyatul masjid itu terkau etikap. Nah, itu amun di lapangan itu kalau etikap lagi di halamannya ada mau robahnya itu termasuk masjid. Palatarannya itu termasuk masjid. Nah, itu apabila tahu di mana palatarannya di situ boleh sah. Tahiyatul masjid di luar enggak ada apa-apa termasuk aja saja. Namun di lapangan itu pada termasuk lagi. Atau ada dua atap tapi sah dari baitul masjid itu pada termasuk dua atapnya tapi sah tak? Nah, ini pun sahsun dakhalal masjid dan nawa etikap situ di mana kita kalau melakukan etikap tadi ada salam pokoknya harus berwudu dahulu biar ada berwudu harus seharian sunatnya seharian bang tapi biar satu makna pokoknya biar berjalan aku belajar ya anak etika di masjid nih masuk pokoknya hilang kunci tertinggal pokoknya di rumah di masjid tertinggalnya nih nah boleh di rumah aku belajar jaga masjid etika di masjid padahal anak ambil kunci jaga masjid nih masuk ke masjid awal itu nanti apa aja karena Allah Taala sahaja kau beritikaf di karena Allah Taala wajib Allah Taala sudah cari kuncinya ada pahala wajib